Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Marwa Rosida dengan NIM 2331407001111068, Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Pada video ini bertujuan sebagai penilaian ujian tengah semester mata kuliah keamanan komputer. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip prinsip keamanan komputer. Oke, jadi pada era digital seperti saat ini, keamanan komputer itu menjadi hal yang paling berharga karena kita perlu untuk melindungi data-data dari sebuah ancaman yang sekian zaman tuh semakin canggih. Kemudian eh, dalam sistem keamanan komputer itu terdapat 4 elemen utama, yaitu terdiri dari perangkat keras atau hardware, kemudian perangkat lunak atau software, kemudian juga jaringan atau network, dan juga pengguna. Eh, Keempat elemen tersebut itu harus bekerja sama agar data dapat diolah, data dapat disimpan dengan baik, dan juga eh, data tersebut benar-benar dapat terkirim. Jadi tujuan dari keempat elemen tersebut yaitu untuk mengolah, menyimpan, dan juga mengirimkan sebuah data. Kemudian karena kita sebelumnya membahas mengenai data, eh, apa sih perbedaan mengenai data dan juga informasi? Jadi itu eh, sebuah informasi itu ah, kumpulan data itu dapat menjadi sebuah informasi, sedangkan informasi sendiri itu hasil dari pengolahan data. Misalnya itu saat kita melakukan survei. Nah, dari banyaknya data, maka kita akan memperoleh sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini berupa informasi, misalnya eh, banyaknya siswa di Kota Malang yang sudah menggunakan sepeda motor walaupun belum memiliki SIM. Jadi kita memperoleh datanya itu dari eh, sekolah-sekolah di Kota Malang. Seperti itu. Maka dapat diperoleh kesimpulan seperti yang saya ucapkan tadi. Kemudian di Indonesia sendiri ini sepertinya cukup banyak mengenai ancaman atau kebocoran data. Contohnya itu seperti kasus kebocoran data dari bank syariah. Jadi, kebocoran data di bank syariah ini merupakan insiden keamanan cyber, di mana informasi yang dimiliki oleh nasabah atau yang seharusnya dimiliki oleh sistem sistem dari bank syariah tersebut itu diakses oleh orang orang lain yang tidak berhak dan dicuri dan juga kemudian dibocorkan. Nah, tentu saja dari peristiwa tersebut itu banyak sekali dampak yang terjadi, misalnya kebocoran data dari nama, nomor rekening, NIK, alamat, dan lain-lain dari nasabah. Kemudian bank syariah tersebut juga pastinya terdampak juga banyak
dari para nasabah itu mulai hilang kepercayaan. In- itu merupakan hanya salah satu contoh peristiwa serangan atau serangan cyber atau kebocoran data. Masih banyak peristiwa lain yang terjadi di Indonesia mengenai eh, kebocoran data maupun serangan-serangan cyber seperti ini. Lalu kemudian untuk menjaga keamanan sebuah informasi maupun data terdapat atau yang bisa disebut dengan CIA Trade. CIA Trade yaitu terdiri dari confidentiality atau kerahasiaan, kemudian integrity atau integritas, dan juga uh, availability atau ketersediaan. Jadi kayak perumpamaannya itu dari ketiga tersebut itu jika misalnya uh, dalam rumah sakit nih, sebuah dokter itu menyimpan data seorang pasien. Nah, dokter tersebut memang membutuhkan data tersebut. Jadi itu masuk dalam availability. Kemudian juga contohnya data yang dipegang dokter tersebut memang hanya bisa dipegang oleh dokter yang mengobati atau hanya dokter tersebut yang bisa mengakses data-data pasien tersebut. Itu masuk ke dalam confidentiality atau kerahasiaan. Kemudian data pasien tersebut tidak boleh diubah atau dimodifikasi, harus benar-benar sesuai dengan keadaannya. Nah, itu masuk ke dalam integrity atau integritas. Nah, selain tiga di atas, terdapat elemen-elemen tambahan keamanan. Contohnya itu misalnya authentication, yaitu verifikasi identitas. Misalnya saat kita masuk ke dalam sebuah aplikasi, terdapat kode OTP yang dikirimkan ke dalam email. Atau misalnya itu saat kita menggunakan HP, itu ada menggunakan sidik jari. Kita bisa mengaturnya menggunakan sidik jari. Jadi hanya kita ya, kayak em, mengonfirmasi bahwa memang benar yang membuka data-data atau yang sedang membuka sistem itu adalah orang yang memilikinya, benar-benar memilikinya. Kemudian akses kontrol, yaitu hanya pengguna tertentu yang boleh mengakses file atau sistem tertentu. Hal ini sudah umum ya, biasanya itu seperti misalnya dalam kita biasanya saat membuat web itu ada role ya. Sepertinya saya sudah pernah memberikan contohnya di video sebelumnya mengenai akses kontrol. Jadi misalnya admin bisa menambahkan ini itu, menambahkan buku. Admin perpustakaan bisa menambahkan buku. Sedangkan pengguna perpustakaan tidak berhak dan tidak bisa menambahkan hal tersebut. Kemudian adalah non-repudiation, yaitu adalah jaminan atau penyangkalan telah melakukan sesuatu. Contohnya itu kayak ada detail transaksi, misalnya saat kita melakukan transaksi bank transfer. Nah, itu ada detail transaksinya, kita transaksi kemana, jam berapa, ke siapa, seperti itu. Selanjutnya saya akan melakukan praktek mengenai keamanan komputer.
Di sini saya akan menggunakan MFA Multifactor Authentication dan juga XOR. Oh, oh ya, sebelum terdapat kekeliruan, saya belum menjelaskan mengenai XOR. Nah, tadi saya menjelaskan elemen tambahan yaitu authentication, access control, dan juga non-repudiation. Nah, di dalam keamanan data itu terdapat operasi juga yang disebut XOR. Nah, XOR ini sering digunakan dalam dunia kriptografi. Jadi, kriptografi itu merupakan, saya juga pernah menjelaskan pada video sebelumnya, yaitu mengubah data aslinya menjadi bentuk rahasia agar tidak mudah dibaca oleh orang yang tidak berwenang. Nah, oke, selanjutnya kita akan melakukan praktek mengenai MFA dan juga mengenai XOR. Saya akan melakukan share screen. Nah, saya akan melakukan register dengan nama Mirza. Nah, di sini tertera bahwa kita harus memasukkan verifikasi OTP. Maka kita buka Gmail. Nah, di sini sudah terkirim, kita salin OTP-nya. Kita melakukan verifikasi. Nah, kita jadi itu adalah multifaktor authentication di mana kita memasukkan password, kemudian kita tidak serta-merta bisa langsung masuk ke dalam berandanya. Kita harus mengirim kode OTP yang kita terima dari saat kita melakukan daftar tadi. Nah, kemudian di sini ada XOR string enkripsi. Nah, sini kita memasukkan teks aslinya misalnya halo halo. Kemudian kita masukkan kunci atau key-nya. Kita enkripsi XOR. Di sini dapat terlihat bahwa tulisan aslinya itu halo-halo, tapi di enskripsi saat kita melakukan enskripsi dengan XOR, maka tulisannya itu bukan menjadi halo-halo, tapi menjadi uh, huruf maupun angka acak seperti ini. Dan saat kita deskripsi XOR-nya, hasil deskripsinya halo-halo. Seperti itu. Selanjutnya kita coba akan berpindah untuk menjelaskan codingannya. Nah, ini bisa dilihat ini merupakan codingan dari web tadi. Di sini terdapat file config, register, verify, dan juga welcome. Welcome ini berandanya tadi. Nah, di sini ada register. Jadi ini hmm, saat kita meminta melakukan request untuk melakukan post tadi dengan memasukkan nama, email, dan juga password. Nah, di sini juga kita menggunakan salah satu keamanan data juga, yaitu menggunakan password hash. Jadi,
password yang kita masukkan nanti saat disimpan ke dalam database itu bukan dalam bentuk password asli dan misalnya kita passwordnya itu hmm, namaku Mirza. Nah, dalam database itu eh, eh, password Mirza itu diubah menjadi huruf atau angka, huruf dan angka acak gitu. Nah, tujuannya itu agar tetap menjaga kerahasiaan dalam sebuah data. Nah, kemudian ini adalah OTP-ran. Jadi, ini sebuah kalimat perintah yaitu untuk uh, membentuk kode OTP dengan jumlah bilangannya 6. Nah, ini max 9999 seperti itu. Kemudian ini kalimat perintah untuk menyimpan data-data yang kita masukkan tadi itu ke dalam database. Kemudian di sini adalah send OTP, yaitu perintah untuk mengirimkan kode OTP itu ke dalam email. Kemudian ini adalah session. Jadi seperti pending lah untuk menyimpan uh, itu dapat lanjut ke halaman selanjutnya yaitu verify. Jadi kan saat kita membuat Gmail misalnya menggunakan Gmail bersama Rosida tadi itu tidak akan uh, saat kita menggunakan Gmail bersama Rosida maka kita akan berpindah ke halaman selanjutnya yaitu verify.php dan kan di sana di verify.php kita kan memasukkan kode OTP. Nah, di sana itu kita kayak mencocokkan dari decision ini sesuai nggak email yang kita kirim dengan kode OTP-nya. Nah, ini tadi yang pending email, kemudian kita akan mencocokkan tadi yang memasukkan jika sesuai, maka jika sudah sesuai, maka kita bisa lanjut ke beranda, masuk ke dalam beranda. Nah, ini kita ngepost perintah post kode OTP, select tipe code. Ini kayak mencocokkan, jadi benar nggak yang seperti yang saya sebutkan tadi, email yang kita kirim itu sesuai dengan kode OTP yang kita kirim saling mm, berkaitan nggak berkesinambungan cocok nggak seperti itu. Jika nggak cocok maka akan muncul seperti ini kode OTP salah. Kemudian kita lanjut ke welcome-nya. Nah, ini style biasa ya. Nah, di sini kita melakukan XOS string screen shape. Dan ini merupakan codingan dari XOR-nya. Jadi seperti yang tadi kita praktekkan, jadi XOR-nya itu kita memasukkan kalimat, kemudian kita masukkan key-nya, ini key-nya, kemudian maka akan keluar output. Outputnya yaitu XOR-nya, yaitu kalimat yang tidak sesuai berupa dari huruf sampai dengan angka.
dienkripsikan. Kemudian ini adalah kalimat perintah untuk kembali, mereturn kembali tulisan tadi yang kita kirimkan. Oke. Mungkin, oh, oh ya ini konflik. Nah, sini ini eh, menyambungkan dengan database. Kemudian ini kita menggunakan use PHP Mailer. Jadi kita tadi menggunakan terminal, kemudian eh, menginstal atau memasukkan PHP Mailer. Di sini ada function send OTP-nya. Ini di sini ada username Gmail-nya yang tadi kita gunakan, kemudian passwordnya. Ini password dari Gmail ya. Jadi kita masuk ke dalam manage akun Google sebelumnya, kemudian kita aktifkan verifikasi 2 langkah, dan baru kita dapatkan ini agar kita bisa mendapatkan atau menerima kode OTP. Nah, ini kita mengeset mengeset alamat Gmailnya. Nah, nih, nah nanti saat uh, di email terkirim pesan seperti ini. Ini kode OTP Anda, kode OTP Anda adalah. Nah, nah ini ada juga kirim email error. Nah, tadi sebelumnya uh, sebelum benar-benar berhasil ini sempat muncul ya, karena ternyata um, kita harus memasukkan ini apa password Gmailnya seperti itu. Nah, kurang lebihnya sekian presentasi mengenai keamanan komputer dari saya sebagai bentuk penilaian ujian akhir semester 4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.